Halo sahabat Eker, jumpa lagi di Podcast bersama saya Meta Gagarin. Di Podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan mungkin jarang sekali kita temui ya. Topik ini tentang glaukoma atau Beat Invisible Glaucoma, lawan glaukoma yang tidak terlihat. Glaukoma ini dikenal sebagai pencuri penglihatan karena seringkali menunjukkan gejala yang kemudian tiba-tiba penglihatannya mulai sangat terganggu. Namun dengan langkah dan pencegahan yang baik serta deteksi dini yang tepat, maka glaukoma ini juga bisa kita hindari atau bisa kita lindungi kesehatan mata kita. Nah, gimana ya caranya dan apa aja sih sebenarnya tanda dan gejala glaukoma ini? Untuk membahas topik tentang ini, kita sudah kedatangan narasumber yang memang sangat ahli di bidangnya. Beliau merupakan dokter subspesialis glaukoma di Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Beliau adalah Dr. Retno Ekantini, spesialis mata konsultan, magister kesehatan, yang merupakan salah satu dokter ahli glaukoma di Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak Meta. Iya, gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Cuma dokter, panas. Aduh, panas Jogja banget. Panas sekali. Jogja panas banget ya. Kira-kira sahabat Eker di rumahnya pada panas nggak ya? Oh, kalau di rumah nggak panas ya dok, pakai AC ya. Kalau di luar. Di sini juga nggak panas. Baik dokter, langsung aja ya dok ya, kayaknya ya dok ya. Tema kita glaukoma nih dok, dalam rangka memperingati World Glaucoma Week sedunia ya dok, pasti ya dok ya. Nah dok, ternyata ini glaukoma tuh ternyata udah banyak ya dok ya di dunia ini ya. Glaukoma memang tidak seterkenal katarak ya. Jadi glaukoma itu sebetulnya banyak diderita oleh masyarakat ya. Jadi menurut penelitian itu sekitar 4-5 orang per 1.000 orang itu menderita glaukoma. Jadi kalau di Indonesia lah kira-kira 2 juta lah kira-kira orang menderita glaukoma. Tetapi banyak glaukoma yang tidak terdeteksi karena seperti namanya itu adalah si pencuri penglihatan. Tadi yang Mbak Meta sebutkan tadi, thief of sight ya, itu banyak sekali yang tanpa gejala. Jadi itu yang kita akan bahas di sini ya, bagaimana mengenali glaukoma yang tidak terlihat ini. Ya, karena memang kalau begini malah makin bahaya ya dok. Kita nggak ngerti tanda gejalanya apa yang kita rasakan. Ternyata tiba-tiba penglihatannya makin lama makin habis, makin gelap, makin redup. Sebenarnya tanda gejalanya yang harus kita waspadai itu apa dok? Ya, jadi untuk yang betul-betul disebut pencuri penglihatan atau glaukoma sebagai pencuri penglihatan itu adalah bentuk yang diam-diam. Jadi glaukoma itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis. Dua jenis berdasarkan gejalanya. Yang pertama adalah bentuk yang ada sakit. Jadi tiba-tiba mata merah, sakit. Sampai sakit kepala ya, kalau bahasa Jawanya ya cekot-cekot gitu ya, senut-senut ya dok ya. Betul-betul sampai ke mata, sampai bisa mual dan muntah. Itu bentuk yang akut ya. Jadi glaukoma itu kan bola matanya itu keras ya, itu akut mendadak sehingga menimbulkan gejala yang parah. Sehingga justru karena gejala yang parah itu pasien ke dokter minta pertolongan ya. Kemudian bentuk lebih banyak yang selamat tuh karena yang bentuk merasakan itu gejalanya ya dok ya, dan mencari fasilitas kesehatan ya. Untuk yang bentuk kedua itu yang diam-diam, jadi silent ya, bahasa Inggrisnya ini silent. Secara diam-diam, jadi tidak ada gejalanya, paling pegel-pegel ya, nggak enak di mata. Cuma begitu, tahu-tahu setelah umur 40 ke atas ya, misalnya itu menyempit penglihatannya, tinggal di bagian tengah penglihatannya, kan yang rusak mulai dari daerah tepi. Makin lama makin ke tengah, yang terakhir itu bagian tengah atau mungkin di daerah tepi ya, daerah pinggir gitu masih ada. Nah, itu baru ke dokter. Padahal kalau sudah seperti itu saraf sudah banyak yang rusak dan sudah terlambat. Itu jadi
justru yang berbahaya yang itu yang yang kedua silent bentuk. tadi itu Iya, yang iya. namanya pencuri pasti berbahaya Iya. ya dok ya. Nah sebenarnya glaukoma ini siapa aja sih dok yang bisa menderita glaukoma? Apakah usia di atas 40 tahun atau bayi baru lahir pun bisa kena glaukoma? Ya, jadi glaukoma itu bisa mengenai semua umur, ya. Ada jenis glaukoma yang diderita oleh bayi baru lahir. Jadi itu kelainan bawaannya, kelainan di janinnya waktu di kandungan. Iya. Itu mata tidak terbentuk dengan sempurna, saluran pembuangan airnya tidak terbentuk sehingga terjadi glaukoma. Itu mudah dideteksi karena mata bayi itu membesar. Menonjol gitu ya dok ya. Menjadi besar. Menjadi matanya, lebih besar. karena tekanannya tinggi. Iya. Ya. Kemudian pada anak muda itu juga bisa ada setelah 3 tahun gitu ada jenis glaukoma yang pada anak-anak ya yang disebut juvenile open angle glaukoma ya. Kemudian dewasa muda juga ada itu primary open angle glaukoma sampai umur tua itu bisa ya. Prevalensinya lebih banyak memang pada orang tua karena mungkin kalau di Indonesia ya banyak yang tidak terdiagnosis pada saat muda. Jadi numpuk ketahuannya pada saat sudah 40 tahun ke atas. Sudah terjadi mulai ada gangguan di penglihatan baru periksa ternyata sebetulnya glaukoma gitu ya dok ya. Atau kadang-kadang tidak sengaja cek kacamata. Kacamata baca umur 40 kan sudah nggak bisa baca ya. Itu cek kacamata ketahuan ada glaukoma. Banyak yang tidak sengaja terdiagnosis. Jadi dok, kita kan dari tadi sudah glaukoma, tanda gejala dan lain-lainnya. Sebetulnya glaukoma itu apa dok? Dan penyebabnya biasanya terjadi karena apa dok? Oh iya, mungkin pakai ini ya. Pakai pentom. Ini pakai. Ya. Jadi ini mata manusia itu kalau tidak ada kelopaknya seperti ini ya. Iya. Jadi di atas dan bawah ada kelopak. Ya, ini dibuka, ini bola matanya seperti ini. Ya. Ini ada otot-otot penggerak bola mata ya, bisa Mbak Meta bisa ngelirik yang ganteng-ganteng ya dok. Ya. Terus ini di dalam bola mata itu ada 2 macam cairan. Cairan yang di belakang itu ada cairan yang kental ya, seperti jelly gitu ya, tidak berubah-ubah itu, tetap. Kemudian di bagian depan itu ada cairan yang cair, yang berfungsi untuk memberi makanan kornea, lensa dan lain-lain di dalam ya. Itu ya cairan itulah yang jadi keluar masuk gitu. Oh ya. Jadi masuk bersirkulasi. Nah, di dalam sini. Kalau yang masuk dan yang keluar itu tidak seimbang, maka terjadi penumpukan cairan di sini. Oh, di dalam mata karena dia nggak bisa keluar itu ya dok tidak, ya. Yang masuk dan yang keluar nggak seimbang. Lebih banyak yang masuk, ya, sehingga terjadi ini keras bola matanya. Akibatnya apa? Kalau mendadak ininya jadi keruh, kornea keruh ya, jadi kabur. Itu yang mendadak tadi. Kalau perlahan-lahan sudah lama itu ini sarafnya ini rusak karena terdesak oleh tekanan mata yang tinggi tadi. Jadi ini tekanan tinggi mendesak saraf mata di belakangnya bola mata sehingga ini rusak. Ini menimbulkan gangguan penglihatan. Ada bagian penglihatan kita yang hilang. Lama-lama habis ya buta. Karena kegencet ya dok ya? Iya. Betul, karena saraf mata yang fungsinya untuk menyalurkan ke otak itu kegencet karena tekanannya yang tinggi gitu ya dok ya. Betul. Sehingga ada daerah penglihatan yang gelap karena ketutup gitu ya dok. Tidak bisa melihat. Oke deh, bentar lagi aku pinter ini. Oke dok, jadi tadi kan dokter Retno menyampaikan kalau
kebanyakan di Indonesia ini di usia 40 tahun baru ketahuan kalau glukoma ya dok ya. Nah berarti sebaiknya kita memang harus melakukan deteksi dini ya dok untuk menghindari itu ya. Ya betul. Sebaiknya kapan sih dok dilakukan? Dari mulai usia anak-anak kita harus melakukan deteksi dini kesehatan mata itu mulai usia berapa dok? Jadi kalau di keluarga itu ada terdeteksi glaukoma ya, misalnya ayahnya, seorang ayah gitu, maka kalau menderita glaukoma dia harus memikirkan anak-anaknya, karena bisa menurunkan. Karena itu sebagian besar adalah genetik diwariskan. Jadi kalau untuk deteksi dini ya, jadi begitu ada seseorang itu menderita glaukoma, maka pikirkanlah generasi berikutnya, anak, cucu mungkin ya, itu kira-kira umur 10 tahun ya sudah bisa diperiksa, sudah bisa diperiksa mata, diperiksakan ya, ke dokter mata untuk deteksi dini apakah ada pewarisan ke anak. Tidak semua kena ya. Semua. Jadi seorang anak itu kan misalnya hidungnya Mbak Meta ini hidungnya seperti mancung, ibu atau bapak, kan gitu. Rambutnya itu seperti siapa itu. Jadi mata juga seperti itu. Jadi mata misalnya yang kena bapak, mata saya seperti bapak atau ibu. Kalau seperti bapak mungkin kena glaukoma juga. Nah itu deteksi dini pada penderita yang keluarganya ada. Itu harus segera, tidak pakai umur berapa ya, asal sudah mau diperiksa, periksakan aja. Karena makin awal terdeteksi itu makin prognosisnya bagus, jadi makin aman ya. Makin aman gitu ya dok ya. Kemudian kalau yang tidak ada riwayat keluarga glaukoma, maka umur 40 itu kan biasanya cek kacamata ya. Nah itu ceklah sekalian ke dokter mata untuk deteksi screening keseluruhan ya dok ya. Jadi jangan merasa saya jelas kok melihatnya, nggak ada gangguan melihat, tapi tetaplah di screening glaukoma untuk umur 40 ya. Setiap 2 tahun. Setiap 2 tahun jika tidak ada riwayat keluarga dengan glaukoma. Kemudian juga yang harus setiap tahun cek itu adalah penderita hipertensi, kemudian diabetes, kemudian miop tinggi, minus tinggi, kemudian hipermetrop tinggi juga. Itu sebaiknya harus setiap tahun. Setiap tahun yang sudah ada penyakitnya lah, sudah ada penyakit mata atau pernah kena trauma matanya. Itu bisa dok terjadi glaukoma karena trauma. Kena bola tenis, misalnya kena pukul tangan ya, itu berkelahi kena tangan atau kecelakaan, itu bisa terjadi glaukoma. Itu namanya glaukoma sekunder. Tapi kalau yang tadi yang saya sebutkan tadi itu yang primer itu keturunan. Tapi bisa sekunder juga akibat dari penyakit mata. Ya, infeksi, katarak yang terlambat di operasi ya, kemudian trauma tadi, kena pukulan itu juga bisa. Oh iya. Dokter, glaukoma kan kita sebutnya juga pencuri penglihatan ya dok ya. Apakah glaukoma itu bisa menyebabkan kebutaan dokter? Tentu saja, karena yang rusak kan saraf. Saraf mata tadi yang terdesak, kegencet tadi, maka tidak bisa berfungsi lagi, menghantarkan sinyalnya ke otak ya, sehingga orang tidak bisa melihat. Tapi tidak semua glaukoma jadi buta, karena kalau ditangani dengan baik maka akan bertahan seperti sesaat dia ditemukan. Dok, kalau misalnya tadi itu kan yang kita bahas glaukoma, mungkin ada beberapa daerah penglihatan yang lebih gelap. Itu kira-kira penanganannya bisa nggak sih dok menjadi terang lagi? Bisa nggak dok kira-kira? Ya, jadi kalau yang rusak saraf itu belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Ya, jadi begitu sudah rusak ya sudah,
sisanya itulah yang kita pertahankan. Sisanya yang kita rawat itu ya dok ya. Dirawat supaya tidak habis, tidak buta. Jadi mencegah kebutaan itu bisa pada glaukoma. Bukan menghilangkan glaukomanya, menyembuhkan glaukoma, bukan menyembuhkan yang rusak tadi, tetapi mempertahankan yang masih ada, saraf yang masih ada. Oh gitu, jadi saraf-saraf yang sudah mati itu tidak bisa dihidupkan lagi gitu ya dok ya? Baik, kira-kira penanganannya apa saja sih dok pada glaukoma itu? Apakah memang harus operasi atau bisa dilakukan tindakan lain dok? Ya, jadi glaukoma tentunya saja bermacam-macam tadi ya, itu tergantung pengobatannya, itu tergantung dari jenisnya. Kalau jenis yang akut tadi, yang tiba-tiba sakit, tekanan sangat tinggi ya, itu biasanya harus dirawat di rumah sakit, kemudian mencoba membuka saluran yang tertutup tadi. Ya, jadi tadi mungkin belum dibahas ya. Jadi ada gangguan pembuangan air sebetulnya, cairan di dalam tidak bisa keluar karena salurannya tertutup. Ya, jadi yang akut tadi harus dirawat, kemudian kita coba membuka saluran yang tertutup tadi. Kalau berhasil mungkin hanya di laser saja. Tapi kalau tidak berhasil, masih tertutup, tekanan masih tinggi, harus dioperasi. Itu yang bentuk akut ya. Lebih banyak operasinya kalau yang bentuk akut. Tapi kalau yang bentuk kronis, yang kronis itu yang pelan-pelan, itu biasanya kita berikan obat-obat dulu. Ya, jadi tetes biasanya. Diusahakan tetes, bukan yang diminum sebetulnya. Kenapa dok itu dok? Karena efek samping obat yang diminum itu efeknya kan sistemik. Seluruh tubuh ya, kena. Jadi biasanya diusahakan, prinsipnya adalah tetes dulu. Jadi penderita glaukoma harus mau gitu loh, maksudnya harus menerima bahwa memang harus ditetes terus seumur hidup. Bisa 1 macam obat, 2 macam atau 3 macam, ada yang 4 macam obat. Yang sudah parah gitu ya, tidak berhasil dengan 1 obat, maka ditambah terus obatnya sampai tekanan matanya itu turun, sampai ke level aman. Jadi nanti tekanan mata sudah turun, saraf tidak terdesak lagi, maka sisa sarafnya itu akan aman, jadi masih bisa berfungsi seterusnya. Ya, jadi makanya harus ditetes terus-menerus seumur hidup karena memang bawaannya kondisinya seperti itu. Jadi obat tetes itu untuk membuat balance cairan yang masuk dan keluar tadi ya dok ya. Tekanan supaya rendah sehingga syaraf yang masih ada selamat dan dipertahankan ya dok ya. Baik, berarti memang kita harus serius sekali menangani glaukoma ini ya dok. Dan kuncinya ketaatan sebetulnya. Kalau taat, tetes terus, kontrol, kan harus dikontrol karena kadang-kadang obat jadi tidak manjur lagi atau ada efek samping, kita harus mengganti obat, bisa. Itu ketaatan nomor 1 untuk penanganan glaukoma, untuk mencegah kebutaan karena glaukoma. Ya, jadi untuk sahabat eye care yang memang sudah terdiagnosa dengan glaukoma, memang sebaiknya untuk taat dalam menetes obat seperti yang disampaikan oleh Dr. Retno. Jadi kalau udahlah ngantuk, kan ada yang jam malam ya dok ya, ada jam obat tetes malam ngantuk, nggak netes sehari, 2 hari, 3 hari nggak netes, itu berpengaruh dengan tekanan bola mata lagi dok? Iya, jadi obat ada yang setiap hari 1 kali. Itu artinya obat itu berefek 24 jam. Cuma 24 jam. Nanti setelah 24 jam sudah mulai hilang obat, harus tetes lagi. Karena ada yang 2 kali, itu karena efek obatnya itu 12 jam. 12 jam. Ya. Berarti setiap obat durasinya itu mempengaruhi ya dok ya? Berapa kali kita pakai. Oke deh. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Jadi menyambung Mbak Meta tadi bahwa harus taat ya. Itu saya punya pasien ya, dia lama tidak berobat, ya, sudah berobat ke dokter lain ya di daerah ya, bukan di sini. Dia lama sudah terdiagnosa glaukoma, sudah diberi tetes,
kemudian ke saya, tidak diobati, naik lagi tekanannya. Iya. Kenapa tidak diobati? Kan sudah diberikan dokter yang di sana. Saya tanya begitu. Terus dia jawabnya, karena tidak tahu, dia jawab begini, untuk apa dok ditetes? Karena saya tetes ya sama saja, penglihatan saya tetap jelek gitu. Jadi, nah terpaksalah saya menerangkan bahwa seperti tadi, obat glaukoma itu tidak menyembuhkan. Yang sudah terlanjur kabur ya kabur, tetapi untuk bertahan supaya yang sisa-sisanya itu masih bisa berfungsi. Ya, jadi kan tadi harus ditetes terus, kok tidak ada perubahan. Nah itu yang perlu diluruskan itu. Iya, kadang yang ada yang diinginkan teman-teman yang menderita glaukoma itu, wah ini kok udah ditetes berkali-kali kok masih kabur aja, masih penglihatannya yang sebelah sini masih nggak nampak juga gitu ya dok ya. Udahlah males kadang gitu ya dok. Nah itu mudah tergoda oleh syaitonirrojim ya dok. Oleh ini loh, apa namanya, iklan-iklan yang tidak benar itu, ya gitu. Bisa menyembuhkan glaukoma, diberi ini itu sebetulnya sampai hari ini itu belum ada bukti bahwa bisa menyembuhkan. Oh, jadi glaukoma itu bisanya kita pertahankan yang masih ada supaya tetap awet ya dok. Memang sampai sekarang belum ada yang bisa sampai menyembuhkan total, penglihatannya jadi sembuh total gitu, enggak ya dok? Iya, betul. Oke deh, karena iklan-iklan ini udah mulai banyak nih dok. Baik dokter, kita sudah membahas banyak hal ya dok tentang glaukoma, dari apa itu pengertiannya, tanda gejala, jenis-jenisnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Nah dokter, ini kita kan pasti banyak nih sahabat eye care yang mungkin memang sudah terdeteksi dengan glaukoma. Dokter, adakah pesan khusus bagi teman-teman kita yang memang sudah terdiagnosis glaukoma, dan bagi teman-teman kita yang sedang menjaga kesehatan matanya agar tetap sehat? Ya, jadi untuk penderita glaukoma itu jangan putus asa, karena tidak selalu harus buta. Ya, jadi glaukoma itu bisa diatasi dengan cara diberi obat, kalau perlu operasi. Yang penting tekanan turun, kemudian di evaluasi, di follow up setiap 6 bulan atau 3 bulan, ya tergantung dari keparahan. Ya, jadi ketaatan itulah yang paling penting supaya glaukoma Anda itu awet, maksudnya penglihatan yang awet, tidak buta, ya, bisa dicegah kebutaannya. Kemudian untuk orang-orang tertentu tadi yang keluarga glaukoma, cobalah di screening apakah ada tanda-tanda. Kalau ditemukan awal, maka tidak jadi rusak sarafnya, jadi tetap baik sampai seumur hidup jika ditemukan awal, Mbak. Ya, saya kira itu saja pesan dari saya. Baik Dokter Retno, kami rasa sudah sangat lengkap sekali ini pengetahuan dan wawasan dari Dokter Retno bahwa tentang glaukoma itu pentingnya kita menjaga dan menyadari untuk kesehatan mata kita. Dokter, kami sangat berterima kasih banget Dokter Retno sudah menyempatkan waktunya untuk kami sama-sama berbincang dengan Dokter Retno tentang glaukoma. Semoga juga kita berharap pada sahabat eye care dimanapun berada untuk tetap menjaga kesehatan mata, melakukan deteksi dini, dan kami sangat terbuka sekali bagi sahabat eye care yang datang ke rumah sakit kami untuk melakukan deteksi dini. Begitu Dokter Retno, terima kasih sekali. Sampai jumpa Dokter Retno di podcast berikutnya. Semoga kita ketemu lagi dalam kondisi yang sehat. Amin. Amin. Iya sahabat eye care, kita sudah berbincang-bincang dengan ahlinya glaukoma Rumah Sakit Mata Dr. Yap. Memang betul sekali kita harus melakukan deteksi dini dan merawat kesehatan mata kita. Sebagai informasi tambahan bahwa Rumah Sakit Mata Dr. Yap ini berlokasi di Jalan Cikditiro nomor 5, Yogyakarta, dan kami buka dari hari Senin sampai hari Sabtu pukul 8 sampai 7 malam dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. IGD kami buka 24 jam dan informasi pendaftaran melalui telepon di 0274
544 744 dan di WhatsApp kami di 0811 2700 771 atau melalui aplikasi app.yap.or.id. Terima kasih sahabat iCare, sampai ketemu lagi di Yap Podcast berikutnya.